Halo semuanya, perkenalkan saya Vivi Silia dari kelas 10 Akuntansi 3. Kali ini saya akan menceritakan tentang biografi seorang tokoh yaitu Pak Khairul Tanjung. Latar belakang keluarga dan masa kecil Pak Khairul Tanjung. Pak Khairul Tanjung lahir pada 16 Juni tahun 1962 di Gang Sepur, Kemayoran, Jakarta. Beliau adalah putra dari 6 bersaudara pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ayahnya berprofesi sebagai seorang wartawan pada Orde Lama dengan menerbitkan surat kabar beroplah kecil. Sementara itu, ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Pada masa Orde Baru, usaha sang ayah dipaksa untuk berhenti dan tutup karena dianggap berseberangan secara politik dengan penguasa pada saat itu. Keadaan tersebut memaksa kedua orang tua beliau untuk menjual rumahnya. Lalu mereka pun harus tinggal di kamar losmen yang sempit. Pak Khairul Tanjung memiliki julukan yaitu si anak singkong. Julukan tersebut sangat melekat pada diri Pak Khairul Tanjung bukan karena makanan favoritnya adalah singkong, tetapi karena julukan tersebut dikenal untuk mendeskripsikan orang pinggiran yang ada pada masa itu. Pendidikan Pak Khairul Tanjung. Pak Khairul Tanjung sempat mengenyam pendidikan di SD Van Lith, Jakarta, kemudian lulus pada tahun 1975. Beliau pun kembali melanjutkan sekolahnya di SMP Van Lith, Jakarta, kemudian lulus pada tahun 1978. Dan ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta, kemudian lulus pada tahun 1981. Usai lulus SMA, beliau berhasil melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia dengan beasiswa dan lulus di tahun 1987. Ia juga meneruskan pendidikannya pada program magister di Institusi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen pada tahun 1993. Awal mula bisnis Pak Khairul Tanjung. Selama menjalani kuliah di kedokteran gigi, Pak Khairul Tanjung sempat menjalani bisnis, yaitu berjualan buku, usaha fotokopi, bahkan hingga berjualan untuk membiayai kuliah saja pada kala itu. Selain itu, beliau juga sempat menjadi penyedia peralatan laboratorium serta kedokteran di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Namun, usahanya tersebut berakhir bangkrut. Setelah lulus untuk menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia, Pak Khairul Tanjung mulai fokus untuk merintis bisnisnya. Pada mulanya, Pak Khairul Tanjung mendirikan PT Pariyarti Sindutama bersama dengan ketiga rekannya pada tahun 1987. Dengan modal awalnya sebesar 150 juta rupiah dari Bank Eksim, beliau dan rekannya pun memproduksi sepatu anak-anak untuk kemudian diekspor. Pak Khairul Tanjung berhasil mendapatkan pesanan sebanyak 160 pasang sepatu dari Italia. Namun, karena adanya perbedaan visi mengenai ekspansi usaha, beliau kemudian memilih untuk berpisah dari rekannya dan kemudian mendirikan usahanya sendiri. Proses perkembangan City Corp. Pada tahun 1987, Pak Khairul Tanjung mendirikan usahanya sendiri yang bernama Para Group. Perkembangan bisnis Pak Khairul Tanjung berkembang pesat. Pada tahun 1996, beliau berhasil mengambil alih Bank Karman yang kini bernama Bank Mega. Beliau juga berhasil membuka bisnis di toko di Bandung Supermall dan berhasil membeli Bank Tugu, sekarang bernama Bank Mega Syariah Indonesia. Di tangan Khairul Tanjung, Bank Mega perlahan-lahan mulai mendapatkan keuntungan. Bank Mega bahkan mampu memberikan pinjaman uang ke bank lainnya ketika kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak stabil. Salah satunya adalah pinjaman yang diberikan kepada Bank BCA milik Salim Group dengan total pinjaman mencapai sekitar 1,3 triliun. Lalu, pada tahun 2001, bank tersebut berhasil menawarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Di bawah Para Group, Khairul memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di bidang finansial, antara lain Asuransi Umum Mega, Asuransi Jiwa Mega Life, Para Multi Finance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Mega Finance, dan Bank Mega Syariah. Sementara itu, pada bidang properti dan investasi,
Perusahaan tersebut membawahi para Bandung Propertindo, para Bali Properindo, Batam Indah Investindo, dan Mega Indah Propertindo. Pada bidang penyiaran dan multimedia, para grup memiliki Trans 7, Trans TV, Trans Fashion, Mahagaya Perdana, Trans Lifestyle, dan Trans Studio. Khusus pada bisnis di bidang properti, para grup memiliki Bandung Supermall, yaitu sebuah mall yang dengan luas kurang lebih 3 hektar yang menghabiskan dana sebesar 99 miliar. Para grup juga meluncurkan Bandung Supermall sebagai Central Business District pada tahun 1999. Sementara itu, pada bidang investasi di awal 2010, para grup melalui anak perusahaannya yaitu Transcorp membeli sebagian besar saham Carrefour Indonesia, yaitu sebanyak 40%. Trans TV berdiri pada Agustus 1998, di mana stasiun televisi swasta nasional yang didirikan oleh Khairul berhasil mendapatkan izin siaran. Lalu pada tahun 2006, perusahaan berhasil mengakuisisi TV7 milik Kompas Gramedia. Lalu sejak saat itu, nama Trans TV pun berubah menjadi Trans 7. Kemudian, pada tanggal 1 Desember 2011, Khairul Tanjung telah meresmikan perubahan para grup menjadi Citicorp, singkatan dari Khairul Tanjung Corpora. Citicorp terdiri dari 3 perusahaan subholding, yaitu Megacorp, Transcorp, dan City Global Research, yang meliputi layanan finansial, retail, media hiburan, gaya hidup, dan sumber daya alam. Kemudian, Khairul Tanjung memisahkan perusahaan dari sektor media di tahun 2013 dengan mendirikan Transmedia. Lalu, pada tahun 2018, Transmedia melalui Trans 7, Trans TV, dan Transvision mendapatkan hak siaran Piala Dunia di Indonesia. Pada tahun 2017, Khairul Tanjung berhasil menduduki posisi ke-6 dari 286 orang terkaya di Indonesia. Bahkan, menurut Forbes, Khairul termasuk dalam kategori 10 orang terkaya di Indonesia. Tidak berhenti di situ, Khairul Tanjung terus memajukan bisnisnya di bidang media. Salah satunya dengan bekerjasama dengan agensi terbesar di Korea Selatan, yaitu SM Entertainment. Sempat menjadi menteri di Indonesia. Selain dikenal sebagai pembisnis sukses, Pak Khairul Tanjung juga sempat menjabat sebagai Menko Perekonomian pada 16 Mei 2014 ketika Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY masih menjabat sebagai Presiden Indonesia. Pada masa itu, SBY menunjuk Pak Khairul Tanjung sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional atau KEN sebagai Menko Perekonomian. Khairul Tanjung saat itu menggantikan Hatta Rajasa yang resmi mengundurkan diri. Pelantikan Khairul Tanjung dilaksanakan oleh SBY di Istana Negara pada Senin 19 Mei 2014 berdasarkan pada keputusan Presiden nomor 41 tahun 2014. Sementara itu, Hatta Rajasa mengundurkan diri karena mau maju menjadi calon wakil presiden dan mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres tahun 2014 dengan dukungan dari Partai Gerindra, PKS, PAN, PPP, dan Golkar. Pengukuhan menjadi guru besar di UNR. Selain sempat menjabat sebagai Menko Perekonomian, Khairul Tanjung juga dikukuhkan sebagai guru besar pada bidang ilmu kewirausahaan Universitas Erlangga UNER, Surabaya pada 18 April tahun 2015. Pengukuhan tersebut dilaksanakan di ruang Garuda Mukti, Gedung Rektorat, Gedung Kampus C UNER. Dari pengukuhan tersebut, Khairul Tanjung pun menjadi guru besar ke-438 UNER. Keluarga Pak Khairul Tanjung. Pak Khairul Tanjung menikah dengan Bu Anita Ratnasari Tanjung pada 1994. Pertemuan mereka sangatlah unik, mulai dari bertemu di sebuah restoran mie hingga dipertemukan kembali di acara pernikahan teman. Dari pernikahan tersebut, Khairul Tanjung dan istrinya dikaruniai 2 orang anak yang bernama Putri Indasari Tanjung dan Rahmat Dwi Putra Tanjung. Khairul Tanjung memang bukan berasal dari keluarga yang mampu dan bisa membeli segalanya. Namun, dengan kegigihannya telah merubah nasibnya menjadi salah satu sosok terkaya di negeri ini
yang kini sudah berusia 61 tahun. Sekian biografi mengenai Pak Chairul Tanjung. Semoga kita bisa termotivasi dan belajar dari kisah hidup Pak Chairul Tanjung. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.